Halo, selamat datang di episode pertama Ganesia. Pada episode ini saya akan mencoba menjelaskan proses pengembangan aplikasi iPhone. Untuk mengembangkan aplikasi iPhone, kita memerlukan iPhone SDK yang terintegrasi dengan Kakas Xcode. Xcode ini hanya tersedia untuk sistem operasi Mac OS X. Bagi Anda yang belum memiliki iPhone SDK, bisa diperoleh agar bisa memperoleh dengan cara mengunduhnya dari developer.apple.com, lalu pilih iOS Dev Center, dan nanti di sana kita perlu register dulu, free. Prosesnya tinggal memasukkan nama dan sebagainya. Lalu kita bisa mendownload Kakas iPhone SDK secara cuma-cuma. Dan setelah kita mengunduh dan menginstalnya, Kakas Xcode ini akan terletak di folder /developer/application. Untuk mudahnya Anda bisa menariknya dan menyimpannya di dock. Nah, setelah kita jalankan Xcode, kita bisa memilih create a new Xcode project. Di sini kita pilih iPhone application di sebelah kiri atas. Di sini Apple telah menyediakan beberapa template untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi dari awal. Ada view based application, ada navigation based, ada tab bar application. Untuk episode pertama ini kita pilih view based application, dan di sini juga kita bisa pilih untuk iPhone atau iPad. Kita pilih iPhone and choose. Lalu kita beri nama misalkan saja Halo Dunia. Di sini kita bisa lihat di sebelah kiri ada panel yang namanya Groups and Files. Di sini project kita Halo Dunia dan folder-folder yang berisikan file-file yang sudah disediakan langsung oleh Apple. Di sini ada classes. Kalau kita klik di sebelah kanannya sini yang namanya detail view, ini isinya lebih detail lagi dari file yang ada di Groups and Files ini. Classes ini isinya file-file kode atau codingan ya, yang ditulis oleh pengembang dalam bahasa Objective-C. Pengembangan iPhone application ini dilakukan dalam bahasa Objective-C. Lalu untuk folder other sources ini berisikan file-file yang dikembangkan bukan dalam bahasa Objective-C. Jadi ini bisa dilihat ini pure C. Lalu untuk folder resources ini berisi file-file yang non kode. Di sini ada file dengan ekstensi .plist. Ini isinya property list yang mendeskripsikan keterangan-keterangan mengenai aplikasi yang akan kita bangun. Lalu di sini ada file dengan ekstensi XIB. Ini merupakan file ekstensi dari interface builder. Kalau kita double klik di sini di Halo Dunia View Controller, ini akan membuka sebuah kakas lain pendukung dari Xcode ini yang namanya interface builder. Nah, Apple ini memisahkan interface builder dengan kakas utamanya Xcode. Namun pada Xcode versi 4, interface builder telah terintegrasi ke dalam Xcode menjadi, dan itu tersedia dalam satu grup Windows besar ini, seperti mungkin kakas yang Visual Studio atau Eclipse, itu kan terintegrasi semuanya di satu window. Nah, kembali ke interface builder. Di sini kita bisa lihat di sebelah kirinya ada 3 file. File owner ini merupakan kode yang memiliki atau own interface builder Halo Dunia ini. Jadi ini berisi kode-kode yang direpresentasikan menjadi UI. Lalu berikutnya ada first responder, ini yang menentukan bagian dari UI mana yang akan merespon dari perintah dari pengguna. Jadi misalkan di dalam interface nantinya di aplikasi akan ada text field dan button misalkan, dan ketika user sedang mengetik di text field,
First responder yang bekerja saat itu adalah text field. Untuk lebih detailnya mungkin akan dibahas di episode Ganesia berikutnya. Nah, sekarang untuk project pertama ini kita tidak akan masuk langsung ke bagian kode. Kita bisa coba masukkan label ke dalam view ini. Kita coba besarkan ukurannya. Lalu kita bisa ganti dengan cara double klik di sini atau masuk di teks. Kita ganti jadi halo dunia. Nah, kita bisa atur juga misalkan alignmentnya menjadi center. Kita bisa ubah fontnya dengan ukurannya. Nah, jika sudah selesai, kita save dengan shortcut Command S atau file save. Sebetulnya ini sudah selesai dan kita bisa menutup interface builder karena sudah tidak diperlukan lagi. Lalu kita beralih kembali ke Xcode-nya dan kita coba jalankan dengan cara memilih build and run, atau shortcutnya adalah Command R dan Command Return, dan inilah dia aplikasi pertama kita. Halo dunia telah selesai.